الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأهل بيت رسول الله وجميع ذرية رسول الله وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع بني علوي ومحبين أينما كانوا، أرواحهم من مشارق الأرض مغاربها بحرها وبحرها إلى أرواح المهاجر اللهم بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصلهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وخصوصا والدنا المحبوب الحبيب هاشم بن أبي بكر علي دروس وأخي مصطفى بن هاشم علي دروس، وخصوصا شرس لباس محمد نواوي بن أمر الجاوي شهاب بن أحمد بن حجر العسقلاني، إن الله يتغشم برحمة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع صفات الكمالية، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خص من شاء من عباده بالماثل الحكمية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، ibadallah, ma'asyal hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Bil khusus segenap para jamaah dari Porsima, bil khusus pimpinan kita, pimpinan Porsima kita, akhina fillah Ustadz Asmat HR MPD, mudah-mudahan lebih panjang umur sehat walafiat. Para asatidzat yang banyak hadir di tengah-tengah kita, yang mudah-mudahan kumpulnya kita dengan para alim ulama kita, hadir bersama kita Abah Kiai Haji Rahmatin Afif. Mudah-mudahan Abah Kiai Haji Rahmatin Afif biar panjang umur sehat walafiat. Terus juga ada Pak Haji Ihsan, Ustadz Hasbi dan kesemuanya yang tak mampu Al-Faqir sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Faqir kepada antum sekalian, bil khusus DKM Masjid apa namanya? Ustadz Sanwani. Mudah-mudahan Ustadz Sanwani senantiasa sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, berhubung saat ini kita masih berada di bulan Muharram, tanggal berapa sekarang nih? 11. Saya sekedar ingin mengingatkan kembali bahwasanya dalam Al-Quran Allah berfirman, di antaranya Quran surah Yusuf juga ada, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Di lain ayat kalau nggak salah, kalau nggak khilaf surah Al-Kahfi, nahnu naqussu bil haq. Ada lagi di lain ayat Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sebenarnya ayat-ayat ini tafsirannya banyak sekali, tapi semuanya tafsirannya itu untuk kebaikan. Saya ingin mengambil makna daripada ayat tersebut yang ada kaitannya dengan bulan Muharram. Bahwasanya dalam Al-Quran Allah berfirman, inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul qurum. Allah mengatakan, berfirman, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang ada di sisi Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Yang diawali dari bulan Muharram, Safar,
Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ayat berikutnya minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dikategorikan sebagai syahrul hurum, bulan yang dimuliakan, disucikan dan diutamakan oleh Allah. Dari 4 bulan tersebut banyak riwayat mengatakan diantaranya adalah bulan Muharram yang saat ini kita ada di dalamnya. Kenapa bulan Muharram ini dikatakan sebagai syahrul hurum? Bahkan ada yang lebih khusus di antara 4 bulan ini. Bulan Muharram ada yang lebih khusus. Kalau bulan di luar Muharram, tanggal 10-nya itu biasanya disebutnya Yaumul Ashir, hari ke-10. Tapi kalau Muharram enggak disebut Yaumul Ashir, tanggal 10-nya kemarin, disebutnya Ashura. Ini ada perbedaan. Banyak makna dari perbedaan kata Ashura ini, walaupun artinya sama, yaitu hari ke-10 di dalam bulan Muharram. Ternyata di antaranya, ini saya sedikit mengingatkan kisah yang mungkin sudah kita sering dengar, tetapi pernahkah kita mengambil ibrah dari kisah tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan, inni ja'ilun fil ardi, menciptakan di bumi ini seorang khalifah, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sadarkah kita, fahamkah kita bahwasanya ternyata penciptaan Nabi Adam itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Setelah Nabi Adam Allah ciptakan, Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Nabi Adam buka mata. Nabi Adam seperti kayak orang bingung karena melihat kanan kirinya tidak ada makhluk sejenisnya. Manusia satu-satunya adalah Nabi Adam. Manusia satu-satunya saat itu adalah hanyalah Nabi Adam. Allah mengetahui hal tersebut, diberikan rasa ngantuk oleh Allah Nabi Adam. Ya, masih dilanjut apa gimana nih? Lanjut. Karena munda mandir begini rada-rada kacau kita jadinya. Atau nanti aja dulu kali minumannya ya. Ketika Nabi Adam merasa bingung, kayak orang bingung karena nggak ada manusia selain dirinya. Allah mengetahui hal tersebut, lalu Allah berikan rasa ngantuk kepada Nabi Adam, tapi nggak tidur, nggak juga jaga. Hampir mirip kayak hipnotis, hampir mirip kayak saat itu Allah ambil dari tulang rusuk kiri Nabi Adam yang paling atas dan paling bengkok. Dari tulang rusuk itulah singkatnya Allah ciptakan Siti Hawa. Riwayat mengatakan Siti Hawa pun ternyata Allah ciptakan pada tanggal 10 Muharram. Setelah dia tercipta, dinikahkan oleh Allah pada saat itu, lalu Allah katakan dalam Al-Quran, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di dalam surga. Wa kulla min kharaqa, dan haitsu syi'tuma, makan dan minumlah apapun yang ada dalam surga. Pesan Allah cuma satu, jangan deketin satu pohon. Sering kita dengar ini kisah, yaitu pohon khulud, pohon khuldi. Nah ini ibrah yang mesti kita ambil ini. Singkatnya, Nabi Adam terjerumus melanggar apa yang sudah Allah larang, memakan buah terlarang. Pertanyaannya yang perlu kita renungkan, ya, kenapa Nabi Adam bisa memakan buah itu? Sebab apa? Sebab ada omongan dari istrinya Siti Hawa.
Ini ibrah yang pertama kita ambil. Jadi ada kalanya kita bukan berarti menjati Siti Hawa, bukan. Di sini ada pelajaran. Hati-hati. Hati-hati. Nanti ada kisah juga. Ada kalanya kalau kita salah-salah menilai seseorang yang mendampingi hidup kita, istri itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa menjauhkan kita kepada Allah. Berapa banyak suami pada berantem gara-gara aduan istri. Ini pesan yang pertama. Siti Hawa pun sampai merayu Nabi Adam dikarenakan ada bisikan dari iblis. Maka hikmah yang kita ambil paling tidak dua. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? La tagrur bimakanin saleh. Jangan tertipu di tempat orang-orang yang saleh. Jangan tertipu di tempat yang baik. Masjid tempat baik bukan? Di masjid ini tempat orang sujud. Masjid ini tempat orang menangis. Masjid ini tempat orang munajah. Tapi adakah yang berani menjamin bahwasanya orang yang ada dalam masjid tersebut adalah orang baik? Semuanya. Ada yang bisa jamin? Pakai sendal kulit, bisa jadi pulangnya pakai sendal jepit. Siapa yang ngambil? Boleh jadi orang yang habis sholat juga. Kan begitu? Sampai Imam Al-Basri memberikan contoh. Tidakkah kau melihat Nabi Adam ketika Allah ciptakan di sorga? Udah enak sorga, bisa ketipu. Di sorga bisa ketipu dengan rayuan iblis. Mekah tempat yang baik, tempat orang umroh, tempat orang haji, tempat orang tawaf, tempat orang menangis. Apakah kita bisa menjamin orang yang ada di Mekah itu orang baik? Semuanya belum tentu. Jadi tempatnya baik, tapi belum tentu orang yang ada di tempat itu adalah orang baik. Ini pesan Imam Hasan Al-Basri, jangan tertipu. Walaupun ente ada di tempat yang baik, bukan berarti semua orang di tempat itu baik. Jangan tertipu. Coba kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab, kebetulan meninggalnya juga pada tanggal 10 Muharram. Siapa yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab? Dalam keadaan apa Sayyidina Umar bin Khattab ditikam? Dalam keadaan sholat berjamaah. Yang tikam siapa? Makmumnya sendiri. Ikut takbir nih makmum, ikut usolli, ikut ruku, ditikam. Siapa namanya? Abu Lu'lu'. Di mana ditikam? Di dalam masjid yang kita nggak sangka-sangka. Lihat lagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Menjelang melaksanakan sholat subuh berjamaah, ditikam. Siapa yang menikam? Makmumnya. Namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Jadi artinya dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah hikmah. Ditambah lagi kisah Karbala, terbantainya cucu Rasulullah Imam Husain Asy-Syahid. Siapa yang membunuh Imam Husain? Apakah orang kafir? Bukan. Yang bunuh orang yang lisannya menyatakan Islam tetapi hatinya mengingkari. Yang membunuh ini tahu ini cucu Nabi. Al-Husain yang pernah duduk di atas punggung Nabi, yang bibirnya pernah dicium sama Nabi. Mereka bukan tidak tahu bahwasanya mereka punya kewajiban untuk mencintai keluarga Nabi. Dibantai, dibunuh sampai meninggal dalam keadaan kepala yang terpisah dari badannya. Ini bisa kita ambil ibrah juga inti. Jadi lebih bahaya ini orang munafik dibanding orang kafir inti. Lebih bahaya. Makanya ada gunjing-gunjingan permasalahan habaib, kita diam. Jangankan kita sebagai para habib misalnya, Nabi Muhammad aja kenabiannya nggak diakui. Siapa yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad? Pamannya nggak ngakuin kenabian Nabi Muhammad. Abu Lahab ngakuin nggak kenabian Nabi Muhammad? Abu Jahal mengakui nggak kenabian Nabi Muhammad? Tidak. Jadi buat kita nggak aneh. Dan buat para pendakwah,
Ketika mendapat kritikan, ketika mendapat ancaman, jangan kecil hati. Kita cuma pendakwah yang menyambungkan lisan Nabi. Nabinya sendiri ketika dakwah diusir. Nabinya sendiri ketika dakwah diboikot. Begitulah orang yang menyampaikan hak, resikonya besar. Bisa kita ambil hikmah dari sini. Kisah yang terjadi lagi pada bulan Muharram. Subhanallah. Ini ada ayat. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan oleh Allah mengatakan beriman sebelum diuji sama Allah? Jadi orang yang mengatakan beriman kepada Allah itu tidak cukup diucapkan dengan lisan. Harus diuji. Ini ayat yang mengatakan. Contoh yang paling gampang. Kisah kita buka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena kebetulan Nabi Ibrahim pun pernah dilemparkan oleh ajudan atau pesuruh Namrud ke dalam api. Kisah itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ibrahim yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim paling tidak dua. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, diayun nanti. Anak selalu pengen mengajak para hadirin menyelami kisah itu. Pernahkah kita bayangkan bagaimana keadaan Nabi Ibrahim, hatinya, jiwanya ketika akan dilempar ke dalam api? Apakah Nabi Ibrahim keluar dari keimanannya kepada Allah? Tidak. Walaupun dirinya sudah tidak berdaya, dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim memasrahkan dirinya kepada Allah dan tetap merasa yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah menzalimi hamba yang mencintainya. Di saat dalam keadaan terjepit, saya katakan di saat dalam keadaan terjepit, Nabi Ibrahim tetap tidak keluar keimanannya kepada Allah. Ini ujian Allah, ada kalanya ini sampai puncaknya itu. Dilihat sampai puncaknya masih iman ya. Di saat Nabi Ibrahim akan dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim pasrahkan dirinya kepada Allah sampai Allah katakan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah atas Nabi Ibrahim. Kisah yang kedua, Nabi Ibrahim lama kagak punya anak. Nabi Ibrahim ini manusia. Yang namanya sifat manusia tuh gak jauh beda, cuma bedanya dia punya kelebihan, punya kemuliaan, punya hati yang suci dibanding kita. Menjadi manusia pilihan Allah. Tetapi dari sisi kemanusiaannya sama. Nabi Ibrahim tidur, Nabi Ibrahim makan, kan begitu. Nabi Ibrahim mempunyai keinginan untuk punya anak. Seperti kita menikah, setahun gak dikaruniai anak, mungkin masih bisa sabar. 2 tahun gak dikasih anak, mulai was-was. 3 tahun mulai ke dokter, kita periksa. Sampai 4 tahun pun jadi was-was, mulai kita adopsi anak orang. Betul gak ente? Kenapa kita adopsi anak orang? Karena rindu dengan tangisan bayi. Apa yang kita rasakan gak jauh beda dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama gak punya anak, di saat usianya sudah senja, baru dapat kabar. Mendapatkan kabar bahwasanya istrinya Siti Hajar hamil. Kira-kira gimana Nabi Ibrahim ketika mendengar itu? Girang apa kagak? Girang. Di saat girang lahir bayi laki-laki lagi. Kalau di kalangan Arab laki-laki itu udah Masya Allah. Lagi sayang-sayangnya Allah perintahin, pisahkan anakmu darimu. Nabi Ibrahim di Palestina, Siti Hajar dibawa dipindahin ke daerah yang gersang, yaitu kota Mekah bersama Ismail. Kita biasanya baru punya anak atu, lagi kerja pengen buru-buru pulang, pengen ketemu anak kita. Betul kan ente? Tapi Nabi Ibrahim diuji sama Allah, pisahin. Nggak jarang ketemu, kangennya Masya Allah. Mulai gede dikit dapat perintah dari Allah melalui bisyara mimpinya, potong anakmu. Pertanyaan yang paling gampang, kita ini sholat, berarti kita yakin atas perintah Allah. Kita puasa, berarti kita yakin atas perintah Allah. Kita beriman kepada Allah, seandainya Allah perintahkan kita untuk menyembelih anak kita, kira-kira kita lakukan tidak? Gampang aja, kita lakukan tidak? Kan begitu? Belum tentu kita lakukan, walaupun kita sholat, walaupun kita puasa. Maka inilah ujian para nabi, dites sama Allah. Apakah Nabi Ibrahim menolak? Tidak dikerjakan, ditaruh tuh pisau di leher anaknya. Tapi apakah Allah binasakan? Tidak juga.
ujiannya berhasil, Allah tebus Ismail dengan domba yang berasal daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Nabi Musa yang kebetulan terjadi pada bulan Muharram juga, tanggal 10 Muharram. Dia kejar sama Firaun. Kalau Anda membayangkan dalam Al-Quran itu kisahnya itu, Firaun ini ketika mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya udah semakin dekat. Jalan udah buntu karena udah laut semua. Sampai dalam Al-Quran salah satu pengikut Nabi Musa mengatakan, nahnu lamudrakun. Kita bakalan terkejar. Dalam keadaan kejepit, mungkin udah tinggal 50 meter lagi nih Firaun. Dalam keadaan kejepit pun Nabi Musa mengatakan, bala innallaha ma'ana. Gak bakalan, yakin kita gak bakalan terkejar. Padahal posisi musuh udah dekat, jalan udah kagak ada. Tapi Nabi Musa tetap yakin sama Allah. Yakin Allah pasti bantu kita. Enggak putus asa. Setelah itu Allah katakan, hei Musa, pungkul tuh laut dengan tongkatmu. Kisah terbelahnya laut yang dapat menyerbangi Nabi Musa, itu pun kisah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kita buka lagi kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam yang dimakan hidup bulat-bulat sama ikan besar, ikan paus. Tidak merintih Nabi Yunus dan berikan dia bermunajat kepada Allah. Dia memohon pertolongan Allah. Jadi artinya kita berdoa dimanapun diperbolehkan sama Allah. Asal di tempat-tempat yang baik, jangan ya kan? Allah kabulkan, Allah perintahkan itu ikan membuka mulutnya mengeluarkan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang terjadi pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram tanggal 10 itu ya memang ada kisah yang dilakukan oleh Nabi kepada para anak-anak yatim. Cuma yang digaungkannya cuma anak yatim doang. Kisah-kisah Nabi yang lain gak pernah digaungkan. Kisah masalah terbunuhnya Sayyidina Husain nggak digaungkan. Kisah kematian Sayyidina Umar bin Khattab nggak digaungkan. Kisah terbelahnya laut oleh Nabi Musa juga nggak yang digaungkan adalah lebaran anak yatim. Saya ingin sampaikan, memang betul itu sejarah ada zaman Nabi. Tapi perlu kita ketahui, menyantuni anak yatim tidak terikat pada tanggal 10 Muharram saja. Anak yatim sama kita perlu makan 3 kali juga. Emang dia makannya setahun sekali? Kan kagak. Memang kisah itu ada. Jadi setiap saat kita santuni anak yatim. Ditambah lagi ada kisah Karbala, ada kisah-kisah yang lain. Makanya saya membenarkan semua. Kepada para ustadz yang memaknai Muharram ini, ada yang memaknainya sebagai bulan introspeksi. Karena Muharram pergantian tahun dari 1444 ke 1445, umur berarti bertambah setahun. Umur bertambah setahun, semakin kuat apa semakin lemah kita? Semakin lemah. Yang tadinya kagak pakai kacamata, jadi pakai kacamata. Yang tadinya rambutnya hitam, jadi mulai putih. Yang tadinya jalannya tegak, mulai bongkok. Yang tadi selalu sehat, mulai banyak penyakit. Nambah umur, bukan makin kuat, kita makin lemah. Maka dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Disuruh kita introspeksi diri. Umur bertambah, apa yang sudah kita lakukan? Persiapan buat alam akhirat kita. Karena pangkat hidup adalah kematian. Dan masih banyak lagi makna-makna Muharram. Yang ingin saya sampaikan, makna Muharram tidak hanya dijadikan sebagai lebaran anak yatim. Bulan introspeksi diri. Makanya umur saya ini 45. Tapi saya sempat ngalamin. Orang tua saya, bibi saya tuh kalau tanggal 10 Muharram memasak bubur merah putih. Sebenarnya bukan merah, coklat. Coklat. Atau lebih dikenal dengan sebutan bubur suro. Tahu di sini tahu gak bubur suro? Wallahu a'lam deh. Karena saya orang Selipi waktu itu. Bubur suro, merah putih. Ternyata warna itu pun ada maknanya. Merah peristiwa berdarah, putih pertolongan Allah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang mana dari semua kisah ini kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil nasihat di dalam bulan Muharram ini. Di antaranya introspeksi diri, dan yang kedua tetap berhati-hati, ya kan? Banyak kisah lah, banyak kisah. Maka oleh sebab itu di dalam bulan Muharram
pesan daripada Nabi, para sahabat, para tabi'in, diantaranya seneng-senengin orang. Tanggal 10 Muharram, bukan hanya anak yatim perlu kita santuni. Tapi selain anak yatim, senengin juga keluarga kita. Anak bini kita, senengin. Insya Allah rezeki jadi berkah. Banyak-banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Pengen panjang lebar, saya jujur aja dari sini saya langsung berangkat ke Pisangan. Karena ada Muharraman juga. Mulainya jam 7, doakan saya biar panjang umur. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.